Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Babon Sejarah Nasional Indonesia Jilid ketiga tampaknya bagi para penggemar tradisi keislaman di Indonesia akan merasa sangat kecewa karena di sana tidak ada narasi yang berkaitan dengan orang-orang suci atau para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, karena informasi itu memang dalam bentuk seperti historiografi kolonial, sementara historiografi kolonial ini dianggap bukan karya sejarah, ya, sehingga para sejarawan kemudian melepaskan diri dari pengetahuan mengenai hal itu. Padahal sebenarnya kalau seseorang menulis sejarah pada masa itu, sumber sejarah dari dalam, history from within itu diabaikan, maka sebenarnya sejarah itu merupakan karya yang berisi narasi keterasingan. Artinya, ketika berbicara masa Islam, maka sama sekali tidak ada narasi masuknya Islam. Tidak ada tradisi-tradisi mengenai kisah para wali yang pernah mempunyai peran dalam sejarah. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah Indonesia pada masa setelah runtuhnya Majapahit dan memasuki ke masa Mataram, maka yang terjadi merupakan fenomena kekosongan sejarah. Nah, hal ini tentu merupakan hal yang sangat disayangkan karena sebenarnya para penulis jilid 3 ini mestinya menghormati, ya, atau menggauli, ya, sumber sejarah yang berasal dari historiografi tradisional. Karena dari mana lagi sejarawan akan menulis karya itu kalau misalnya sejarawan itu alergi terhadap historiografi tradisional. Padahal itu merupakan history from within. Jadi sebenarnya karena kita dicekoki oleh para sejarawan Belanda bahwa historiografi tradisional adalah seperti sampah yang tidak punya kegunaan apapun, ini adalah suatu anggapan yang sangat keliru, dan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia itu tercabut dari akar sejarahnya. Nah, kalau kita lihat misalnya, toh sejarah Eropa juga menggunakan mitologi Yunani sebagai sejarah, terutama pada masa lampau sekali. Nah, kita mengapa tidak menggunakan historiografi tradisional untuk menarasikan sejarah abad ke-16? Padahal tidak semua historiografi tradisional itu buruk, gitu ya. Karena ternyata juga abad 16 di Indonesia juga ditemukan manuskrip yang misalnya berisi informasi mengenai hukum pelayaran. Jadi masyarakat Bugis menghasilkan, ya, manuskrip yang disebut sebagai hukum pelayaran Amanagapa. Jadi ini sudah ke aspek maritim. Nah, bahan ini sangat penting karena di situ ada hukum pelayaran dan perdagangan. Dan di sini pelayaran perdagangan itu melibatkan bangsa-bangsa lain karena perahu-perahu Bugis itu bisa sampai ke daratan Asia Tenggara dan juga sampai juga ke Australia.
Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus kritis terhadap karya-karya historiografi tradisional, karena bagaimanapun juga itu merupakan karya nenek moyang kita. Informasi dari dalam historio from within tentu saja tidak boleh diabaikan sama sekali oleh sejarawan Indonesia. Toh kita melihat bahwa Hermanus Johannes de Graaf misalnya dan Piso telah menggunakan sumber-sumber historiografi tradisional untuk menulis kekosongan sejarah pada masa setelah Majapahit menuju Mataram. Jadi tidak ada suatu periode yang paling kosong dalam sejarah Indonesia adalah masa setelah atau peralihan dari zaman Majapahit menuju Mataram. Informasi sejarahnya memang kebanyakan dimonopoli oleh karya-karya historiografi tradisional. Nah, tentu saja sejarawan pada masa sekarang tidak boleh alergi terhadap karya itu. Toh de Graaf dan Piso telah menggunakan sumber-sumber itu untuk menyusun informasi sejarah yang kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber misalnya Portugis, ya, musafir Belanda, atau juga dari masa VOC. Nah, jadi sebenarnya sejarawan Indonesia mempunyai bahan yang sangat banyak ya mengenai history from within ini. Tapi sayang sekali history from within kebanyakan dianggap remeh oleh sejarawan Indonesia. Tampaknya remeh ini bisa juga karena mereka tidak punya keterampilan atau kompetensi untuk meneliti, ya, untuk meneliti historiografi tradisional, karena mereka yang berkecimpung pada historiografi tradisional adalah para filolog. Nah, sementara sejarawan Indonesia tidak mau belajar filologi. Nah, padahal mestinya bisa dikatakan keharusan itu. Sebab kalau tidak tahu ilmu filologi, maka sejarawan Indonesia akan menganggur. Artinya menunggu kerja filologi yang sudah dilakukan oleh filolog. Kita menunggu hasilnya. Nah, kalau filolog tidak berkarya, maka sejarawan pun akan nganggur, hanya berdiam diri, tidak melakukan apapun. Jadi contoh yang sudah dilakukan oleh de Graaf dan Piso ini perlu dijadikan model, terutama untuk meneliti karya-karya historiografi Indonesia yang bersifat tradisional, yang sebenarnya jumlahnya sangat banyak ya pada masanya itu. Yaitu ada babat, ada wawacan, ada silsilah, ada hikayat, ada tambo, ada lontara gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat kaya history from within itu. Tetapi sayang sekali sejarawannya kelihatannya tidak mempedulikan karya-karya nenek moyangnya itu. Mereka hanya mengandalkan arsip. Bagaimanapun juga arsip harus didukung oleh karya-karya seperti tadi ya, historiografi tradisional. Toh tadi seperti hukum pelayaran Amanagapa ini termasuk suatu karya yang cukup mencengangkan ya, bahwa Indonesia itu termasuk bangsa yang maju karena mampu melakukan kodifikasi dalam bentuk hukum pelayaran dan perdagangan. Jadi bangsa yang maju itu biasanya menghasilkan karya dalam bentuk hukum. Kalau masyarakat yang masih ketinggalan, mereka baru menggunakan tradisi, ya, menggunakan adat istiadat. Jadi ada adat istiadat itu dianggap sebagai hukum bagi masyarakat tradisional. Tapi kalau ada masyarakat tradisional kok bisa membuat atau mengkodifikasi hukum pelayaran dan
perdagangan ini suatu keistimewaan. Ya, jadi sejarah Indonesia yang berbau maritim di Asia Tenggara perlu ditinjau kembali. Jadi sebenarnya memang revisi sejarah jilid 3 pun termasuk revisi yang kemungkinan besar perlu dilakukan, karena memang sama sekali tidak sama sekali mengabaikan gitu ya narasi-narasi yang berkaitan dengan kehadiran para wali yang menyebarkan agama Islam, dan di situ juga ada semacam apa unsur kekerabatan para wali itu ya, atau jaringan-jaringan ulama itu ya, karena selain itu bisa juga diteliti aspek filosofinya. Jadi karena itu ada zaman Islam juga muncul primbon-primbon ya, seperti primbon Bonang ya, primbon-primbon yang ada pada zaman Islam yang terutama berbicara mengenai filsafat Islam yang sudah bercampur dengan filsafat misalnya Jawa misalnya. Nah ini saya kira tataran filosofi itu juga perlu ditulis ya sebagai sejarah pemikiran bangsa Indonesia setelah abad ke-16, yaitu ketika agama Islam masuk ke Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.